Ya, baik, kita tes dulu sebelum kita memulai. Pendukung-pendukung dari setiap sekolah. Mana suaranya dari SMK Yaspi Bonto Lempangan? 2.000 orang. Dari MA Al Hidayah Lemoa 2001. SMA Yaspi Bonto Lempangan 3.000. SMA Islam Nurul Asadiyah Lasa. Ya, 3.000 juga. Dari MA Nurul Salam Lasa 3.000 juga penonton. Dari SMA 15 Goa. Baik, kita akan segera memasuki lomba ceramah tingkat SMA, SMK dan MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya malam ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam Kamis ini kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan lomba ceramah tingkat SMA. Selanjutnya salam dan salawat selalu tersampaikan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para penonton yang selalu setia, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan Dewan Juri. Dewan Juri yang pertama yaitu Bapak Firdaus SPD. Beri tepuk tangan untuk Bapak Firdaus. Selanjutnya Ibu Sunarmi SPDI. Beri juga tepuk tangan untuk beliau. Selanjutnya Ibu Hastia SPD MPDI GR. Boleh tepuk tangan untuk. Baik, terima kasih, selesai. Baik, kita akan memasuki lomba ceramah yang akan diawali atau urutan pertama sesuai dengan list gurunya di grup dan sudah dicatat oleh penanggung jawab. Mari kita saksikan bersama, yaitu dari SMK Yaspi Bonto Lempangan atas nama Irma Rizka Yanti. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah. Dan lala kita tak lupa mengirimkan salam serta salawat atas junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan
menuju zaman kepintaran yang seperti kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah para hadirin wal hadirat dan para juri yang saya hormati, baiklah izinkan saya membawakan sebuah ceramah yaitu penolong agama Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah menjadi sunnatullah, kebenaran itu akan berhadapan dengan kebatilan sampai akhir zaman. Iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah ridha kepada manusia yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan senantiasa mencari jalan agar mereka tersesat dan bersama mereka. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima anwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sadaqallahul azim. Yang artinya iblis menjawab, karena engkau telah mengutukkanku, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka dan jalan yang lurus. Na'udzubillah. Ada dua golongan manusia, yaitu menjadi pengikut iblis. Menjadi pengikut iblis misalnya membunuh atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi pengikut Allah Subhanahu wa taala seperti menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya. Contohnya, mengerjakan sholat 5 waktu, berbuat baik dan saling menolong sesama manusia. Baiklah, sampai di sinilah ceramah sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penampilan dari Ilma Rizka Yanti dari SMK Yasbin Bontol Lempangan. Mana tepuk tangannya? Baik, ya untuk yang sudah tampil dengan kita dorong, tapi ya di sini kini kembali. Mendengarkan lagi. Kembali ke dulu sini. Mau menari, Cikgu. Ada kegiatan lain? Ada kegiatan lain? Silakan nggak mode, tapi setelah mode langsung ke sini. Kan ada langsung kata-kata dari Dewan Hakim setelah semuanya sudah tampil. Baik, kita melangkah ke peserta kedua dari MA Al-Hidayah Lemoa atas nama Nurul Hikmah Abadila. Kepada Nanda disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para bapak ibu dewan juri serta saudara-saudariku sekalian yang pula saya muliakan. Baiklah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah yang telah memberikan kita nikmat mulai dari pertama kali kita bernafas di dunia ini hingga ke liang lahat nanti, bahkan sampai di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada sang nabi pilihan yang tak pernah kerja di kantor, pegang kalkulator, apalagi naik motor. Ialah sang guru sejati yang tak bergaji dan tak pernah dapat
sertifikasi. Ialah manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak para manusia. Untuk menyeru hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ia? Ialah putra dari Abdullah, buah cinta dari Aminah, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah manusia pilihan yang telah menjadikan kita sebagai umatnya menjadi umat terbaik yang ada di muka bumi ini. Maka pantaslah kita selalu bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah agama yang berjudul Pembinaan Generasi Muda. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui secara umum, pemuda merupakan suatu golongan yang ada dalam masyarakat yang memiliki pengaruh sangat penting dalam kehidupan. Bahkan sang revolusioner kita Bung Karno pernah berkata, "Berikanlah saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Betapa berpengaruhnya peran pemuda pada kehidupan kita ini. Tetapi berbicara tentang para generasi muda zaman sekarang, Pak, Bu, saudara-saudariku sekalian, kita seakan-akan dihadapkan dengan kondisi dan situasi yang kurang waras. Kenapa? Karena di satu sisi kita harus tersenyum bangga melihat banyak generasi muda yang bertaburan prestasi, karya, dan kreativitas. Bahkan banyak para generasi muda zaman sekarang yang di usianya yang masih muda, mereka telah menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang dokter, guru, pesepak bola, dan lain sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan para pemuda-pemudi yang sekarang duduk atau berdiri di sekitar saya 5-10 tahun ke depan akan menjadi seorang dokter, guru, seorang usahawan, pesepak bola, dan lain sebagainya. Itu terjadi apabila terdapat yang namanya kesungguhan di dalam hati kita. Oleh karena itu, jadilah kita para pemuda yang tangguh dan selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu. Tetapi di satu sisi, saudara-saudaraku sekalian, kita harus tersenyum kejut melihat banyak generasi muda yang berprinsip seperti ini. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, kalau sudah tua tinggal bongkoknya. Prinsip yang seperti ini menjadikan banyak generasi muda yang meringkuk di dalam penjara, yang merintih di dalam rumah sakit. Dikarenakan apa? Dikarenakan aksi perkelahian, pembegalan, tawuran, dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan para pemuda-pemudi zaman sekarang, Pak, Bu, kalau bisa dibilang rusak, rusak. Zina dibilang hal yang biasa. Pacaran zaman sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dibilang hal yang biasa, padahal itu merupakan hal dosa besar. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai yang namanya perbuatan zina. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 37. Menghadapi situasi yang seperti ini, pasti akan muncul pertanyaan di benak kita. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan supaya para generasi muda tidak jatuh dalam yang namanya lubang kemaksiatan? Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita tanamkan pada diri generasi muda zaman sekarang.
Yang pertama yaitu iman dan tauhid yang kuat. Jika iman dan tauhid kuat, maka sekeras apapun cobaan yang datang, sebesar apapun hasutan yang menerjang, mereka akan tetap berdiri kokoh. Mereka akan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan tetap istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka para generasi muda akan lebih mudah dalam membedakan antara yang mana yang hak maupun yang batil. Dan yang terakhir ialah menciptakan lingkungan yang baik. Dengan lingkungan yang baik, maka para generasi muda akan tumbuh menjadi para generasi muda yang berakhlak baik. Akan tetapi, jika para generasi muda tumbuh pada lingkungan yang buruk, maka tidak menutup kemungkinan bahwa para generasi muda akan tumbuh menjadi para pemuda-pemudi yang berakhlak buruk pula. Oleh karena itu, sebagai kesimpulannya, jadilah kita para pemuda-pemudi yang tangguh, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk para pemuda-pemudi yang menjadi harapan dan kebanggaan bagi agama, nusa dan bangsa. Amin, 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 rabbal alamin. Dan untuk menutup ceramah saya pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menutupnya dengan sebuah pantun. Pergi ke sekolah memakai baju batik, pulangnya dikejar angsa. Jadilah para pemuda-pemudi yang berakhlak baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hidayah takbir. Allahu Akbar. Ya, setelah siap-siap langsung ke sini. Baik, tepuk tangannya untuk Nurul Hikmah Afdillah. Baik, karena waktu sudah komen-komen ini Pak Hairul, oleh karena itu kita langsung persilahkan peserta yang ketiga dari SMA Yaspi Bonto Lempangan atas nama Karisma. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa man ihtada, amma ba'd. Dewan juri yang terhormat, hadirin hadirat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada zat Allah Rabbul Izzati yang maha suci, yang harus kita yakini dengan sepenuh hati sampai kita mati. Kita sebagai makhluknya harus banyak bersyukur. Apabila kita bersyukur, maka insya Allah kita akan mendapat nikmat kubur. Dan namun sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur, maka pasti kita akan mendapat siksa kubur hingga badan hancur dan lebur. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tak lupa pula salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang lebih mulia dari raja, lebih masyhur dari insinyur, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota, dari zaman edan ke zaman mobil sedan, dari zaman kufur ke zaman bersyukur, dari zaman
jalan kaki ke zaman Kawasaki, dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Dewan juri yang terhormat, hadirin hadirat yang berbahagia. Adapun judul ceramah yang akan saya bawakan ialah Cinta Tanah Air. Dewan juri yang terhormat, hadirin hadirat yang berbahagia. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia, mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Cinta tanah air merupakan suatu wujud dari pengalaman Pancasila, yakni sila ketiga Indonesia yang berbunyi Persatuan Indonesia. Terkait akan cinta tanah air, maka dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin ilaihim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya tidak sepatutnya bagi muslim itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Beberapa orang pergi untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya dengan baik. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya meraih kemerdekaan itu bukanlah hal yang sangat mudah, akan tetapi semuanya memerlukan perjuangan, baik itu jiwa maupun raga. Beribu tahun negeri kita telah dijajah, diinjak-injak dan dirampas kemerdekaannya dan kesejahteraannya oleh para penjajah yang kejam. Akhirnya para pejuangku bisa mengibarkan sangsaka merah putih dengan bangga diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dewan juri yang terhormat, hadirin hadirat yang berbahagia. Jika kita kenal para pahlawan yang telah meraih kemerdekaan, sudah semestinya kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai dan mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Dan namun demikian, dengan peran saat sekarang kita ini, kita sebagai pejuang dan penerus generasi bangsa Indonesia harus meraih Demikianlah ceramah yang saya sampaikan dan saya akhiri dengan menyanyikan lagu Tanah Airku. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh,
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penampilan dari Karisma dari SMA Yasbi, itu Nurul Alini dari SMA Islam As'adiyah Lasa. Orangnya disilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala islamu akida wa ja'ala qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa bil alamin rabbana wa ja'ala Indonesia baldatan thayyiban. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah. Salam beserta salawat kita kirimkan kepada putra padang pasir kita yang pada Senin subuh ia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkur. Siapa lagi kalau bukan Nabi Allah yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kita dari zaman naik unta menuju zaman naik Toyota, dan dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang menderang seperti saat sekarang ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan saya cintai, izinkan saya pada kesempatan kali ini membawakan ceramah tentang mencintai tanah air. Apa hubungan Islam dengan kemerdekaan? Pertama, Islam telah memberikan sugesti, dorongan, semangat rangsangan kepada orang tua kita untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Islamlah agama yang mengajarkan bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Tanah air kita bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina, bukan Arab Saudi, bukan Yaman, tapi tanah air kita Indonesia. Mencintai Indonesia juga bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir, maka bertemulah semangat cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Maka bangkitlah para ulama dengan jemaahnya, kiai dengan santrinya, bahu-membahu bersama tentara berjuang melawan penjajah. Tidak percaya, sensus kubur pahlawan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Orang tua kita dulu ikhlas membela tanah air sebagai bagian daripada nilai-nilai keimanan. Dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Kalau sekarang kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, jangan pernah lupa kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini. Ditegakkan di atas keringat, air mata, darah dan nyawa orang tua kita yang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan ini. Jangan kotori darah mereka dengan togyang dan perbuatan tercela. Sekian cara main sempat saya bawakan, dan saya kira dengan ucapan undur magilah wala tantur maqalah, pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya? Oh ya, luar biasa. Baik, terima kasih dari As'adiyah atas nama Nur Alini. Baik, selanjutnya peserta kelima dari Nurul Salam Lasalasa atas nama Naila Asmaul Husna. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati para peserta lomba ceramah, yang saya hormati para hadirin yang berbahagia. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Naila Asmaul Husna, perwakilan dari MA DDI Nur Salam Lasa-Lasa. Makan bubur di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang membeli opak. Jawab salamnya masih belum kompak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa bertempat di sini dan berkumpul masing-masing. Tak lupa pula kita mengirimkan salam beserta salawat kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan saya untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Kepahlawanan. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui langkah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mengungkapkan rasa syukur juga menjadi pemantik terus ditambahkannya nikmat-nikmat Allah yang jika kita menghitungnya maka tiada sanggup kita melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kalian menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara nikmat-nikmat yang harus kita syukuri adalah dianugerahkannya nikmat kemerdekaan dan keamanan di tanah air Indonesia. Syukur ini menjadi pemantik terus ditambahkannya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi yang kita rasakan saat ini bukan tiba-tiba datang begitu saja. Keamanan dan kenyamanan dalam bingkai kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah berkat dari wasilah perjuangan dari para pahlawan. Sebagai orang yang pandai bersyukur, jangan sampai kita melupakan jasa dan spirit dari para pahlawan dalam perjuangan ini. Semestinya kita harus meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam perjuangan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika dulu pahlawan berjuang dengan mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah, maka tugas kita saat ini sebagai penerus adalah berjuang untuk mengusir kebodohan dan ketertinggalan sebagai modal menjaga kemerdekaan ini. Salah satu ulama
Kiai Haji Ahmad Siddiq mengemukakan konsep trilogi Ukhuwah, yakni Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, Ukhuwah Wataniyah, persaudaraan dalam ikatan kebangsaan, dan yang terakhir Ukhuwah Basyariyah, persaudaraan dalam ikatan umat manusia. Baiklah, sampai di sini ceramah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan adalah milik Allah dan saya hanyalah manusia biasa. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tempana dari pendukung Darussalam Lasalas. Baik. Colek lagi Pak Heru. Terakhir nih Pak Heru. Baik, kita melangkah ke peserta terakhir dari SMA 15 Goa yang tergantung dari 6 peserta, yaitu Irsan Suwandi. Kepadanya di sini. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الملك الحق المبين الذي حبانا بالإيمان واليقين. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آل الطيبات وأصحاب الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dewan juri yang saya hormati, segenap para peserta lomba yang saya banggakan, hadirin wal hadirat, para pendengar yang berbahagia, segala pujian, pengabdian, rasa syukur dan tawakal hanyalah milik Sang Khalik Azza wa Jalla Zul Jalal wal Jamal. Alangkah mulianya andaikan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang terindah, kalau kita senantiasa menanamkan rasa cinta dan sayang hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk nyata alamul iman, tanda kekuatan iman kita, wa hisnum minasyaitan, sebagai benteng pertahanan diri dari bujuk rayu makhluk syaitan yang terkutuk, wa hirzum minan nar, sebagai benteng dijauhkan dari siksa api neraka. Dan cintailah, sayangilah, rindukanlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin kuasa dan kehendak ilahi melalui ucapan salam dan salawat kepada sang idola kita dunia akhirat. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul kubrah dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya Irsyad Suwandi, utusan dari SMA Negeri 15 Goa, untuk membawakan dan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Cinta Tanah Air. Hadirin wal hadirat, para pendengar yang berbahagia, cinta tanah air merupakan fitrah bagi setiap manusia. Tidak ada manusia yang tidak cinta dengan kampung halamannya. Tidak ada manusia normal dengan fitrah yang selima kecuali ia mencintai kampung halamannya dan bangsanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sunannya, tatkala ia diusir dari kota Mekkah Al-Mukarramah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokkan pandangannya ke arah Mekkah berulang-ulang kali dengan pandangan yang begitu menggambarkan kesedihannya lantaran diusir oleh kaumnya.
Beliau berkata, wallahi inna qila khairu ardillah, duhai maka demi Allah sesungguhnya engkau adalah bumi yang terbaik, wa ahabbuka ardillah ilallah, dan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Walau anni ukhriju minki, kalaulah aku tidak diusir oleh kaummu, niscaya aku tidak akan pergi darimu. Hadis ini menggambarkan bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kota Mekah, yang dimana tempat ia dilahirkan. Itu bukan karena kenabiannya. Itu bukan karena kenabiannya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kota Mekah itu bukan hanya sekedar kenabiannya, tapi lebih ke unsur kemanusiaannya. Artinya tidak harus jadi nabi dulu baru ia cinta dengan kampung halamannya, tapi ada nilai kemanusiaan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Quran, para ahli tafsir membaca sebuah isyarat yang menunjukkan bahwa fitrah manusia itu cinta dengan kampung halamannya dan berhati untuk meninggalkannya, apalagi dengan cara diusir. Dengan cara diusir. Buka Quran surah An-Nisa ayat 66, halaman 89 di bagian paling atas sebelah kanan di mushaf ukuran standar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna kataba 'alaina 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Allah Subhanahu wa taala berkata, walau anna katabna, andai kata kami mewajibkan bagi mereka dan munafikin untuk membunuh diri mereka sendiri atau keluar dari kampung halamannya, niscaya tidak ada yang melakukannya kecuali sedikit. Para ahli tafsir di antaranya Syekh Wabazu Aini rahimahullah menafsirkan ayat tersebut mengatakan, beratnya orang yang diusir dari kampung halamannya setara dengan orang yang diperintahkan untuk membunuh diri mereka sendiri. Itu artinya ada isyarat kampung halaman tanah air memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hadirin wal hadirat para pendengar yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu katanya, kalau sudah mulai mendekati kota Madinah, sudah mulai melihat bangunan-bangunan yang ada di kota Madinah, beliau itu menggerakkan untanya agar berlari dengan cepat. Itu dilakukan karena rindunya dan bahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Al-Imam Al-Badruddin dalam kitabnya Umdatul Karim, begitu juga dengan Fathul Bari, yang mengatakan cinta dengan tanah air, rindu dengan tanah air adalah sesuatu yang disyariatkan. Jadi kita cinta dengan tanah air kita, rindu dengan tanah air kita adalah sesuatu yang sah dan disyariatkan. Lebih daripada itu, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seseorang yang terluka di salah satu bagian tubuhnya. Kemudian beliau ingin mengobatinya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jarinya ke mulutnya, kemudian membasahinya dengan ludahnya, lalu ditaruh di tanah, kemudian ditempelkan di bagian atau posisi yang ada lukanya, sembari membaca Bismillahi turbatu ardina birikati ba'dina yusfasiqimuna biismi rabbina. Dengan menyebut nama Allah,
dengan tanah dari bumi kami yang dicampur dengan ludah kami, insya Allah disembuhkan di antara kami atas izin dari Allah. Sebagian ulama membaca kata turbatu ardina, yaitu tanah dari kampung halaman kami atau tanah dari bumi kami, yang mengartikan tanah di kampung halaman kita memiliki keberkahan yang bahkan bisa mengobati luka atas izin dari Allah. Begitu cinta dengan Nabi. Lalu pertanyaannya adalah, apa hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa cinta tanah air pada setiap diri manusia? Ada sebuah ungkapan yang dinisbatkan oleh Al-Imam, dinisbatkan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Beliau berkata, ammarallahu bihubbil utan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memakmurkan bumi ini dengan cara menanamkan rasa cinta tanah air pada setiap diri manusia, agar cinta tersebut mampu menggerakkan hati manusia untuk melakukan, untuk membela dan mewarnai bangsanya dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Terakhir, hadirin wal hadirat para pendengar yang berbahagia, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-78. Sebuah hari yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kita, yang mengembalikan harga diri bangsa kita, dan itu adalah atas jasa dari para pahlawan kita yang telah membuktikan kecintaannya dengan berjuang menumpahkan darahnya untuk demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa kita. Olehnya itu, kita sebagai generasi muda, ayo cinta kita dengan tanah air butuh pembuktian dengan mengisinya dan melakukan hal-hal yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan. Salam merdeka dan selalu maju untuk bangsa kita Indonesia tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.